Ketegangan antara warga Madura dan etnis Papua mencuat setelah maraknya aksi premanisme di Yogyakarta. Tindakan tersebut memicu respon keras dari Forum Keluarga Madura Yogyakarta yang akhirnya melayangkan surat terbuka dan menantang duel carok sebagai bentuk penyelesaian konflik. Awal mula konflik dimulai ketika sejumlah pemilik warung kelontong Madura di Yogyakarta mengaku mengalami intimidasi dan tindakan premanisme dari etnis Papua. Beberapa aksi yang dilaporkan termasuk pengambilan barang tanpa membayar, pengrusakan tempat usaha, hingga kekerasan fisik terhadap pedagang. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga Madura yang tengah mengais rejeki di Yogyakarta. Merasa tidak mendapatkan perlindungan yang cukup, Forum Keluarga Madura Yogyakarta akhirnya mengeluarkan surat terbuka kepada tokoh etnis Papua Yogyakarta, Hendro Novriansyron. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Forum Keluarga Madura Yogyakarta, mereka meminta Hendardo untuk memberikan jaminan keamanan bagi warga Madura yang berusaha di Yogyakarta. Mereka mendesak agar tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum etnis Papua segera dihentikan dan tidak terulang lagi. Namun jika tidak ada solusi yang jelas, Forum Keluarga Madura Yogyakarta tak akan segan-segan menantang carok, sebuah tradisi pertarungan khas Madura. Mereka bahkan meminta Hendardo menentukan waktu, tempat, dan tanggal untuk pertarungan tersebut sebagai bentuk penyelesaian atas perlakuan yang diterima warga Madura di Yogyakarta. Situasi semakin memanas, menarik perhatian anggota DPR RI Slamet Riyadi. Beliau merupakan politisi asal Madura. Dia meminta agar Forum Keluarga Madura Yogyakarta tetap menjaga keamanan dan tidak terprovokasi. Slamet berharap agar konflik ini dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah tanpa menimbulkan bentrokan. Begini kata Slamet, "Saya berharap agar rentanku di Yogyakarta bisa menahan diri dan menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang damai. Jika ada keluhan terkait gangguan yang dialami, lebih baik diselesaikan melalui musyawarah dengan mencari solusi bersama," ujar Slamet. Selain itu, Slamet juga meminta kepada aparat kepolisian, khususnya Kapolres dan Kapolda DIY, untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum etnis Papua. Dirinya menegaskan bahwa warga Madura tidak akan bertindak di luar hukum selama hak mereka tidak diganggu. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma juga turut angkat bicara mengenai situasi ini. "Kami meminta agar semua pihak menjaga ketenangan dan tidak mudah terpengaruh oleh isu beredar. Saat ini kepolisian telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan situasi di Yogyakarta tetap aman dan kondusif," ujar Kombes Aditya Surya Dharma. Hingga saat ini, pihak kepolisian memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan sudah dilibatkan dalam penanganan situasi tersebut. Aparat keamanan terus melakukan pemantauan untuk mencegah potensi kericuhan antara kelompok yang bisa mengganggu stabilitas di Yogyakarta. Semua pihak diharapkan dapat menunggu langkah konkret dari aparat keamanan agar konflik ini bisa diselesaikan dengan damai, tanpa kegaduhan yang lebih besar. Sebenarnya, konflik antar suku di Indonesia seringkali terjadi. Banyak sekali konflik-konflik antar suku dan agama yang pernah terjadi di Indonesia. Barangkali catatan konflik ini bisa menjadi pelajaran bagi suku Madura dan suku Papua yang ada di Yogyakarta agar konflik-konflik semacam itu bisa dihindari supaya tidak ada pertumpahan darah. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang sangat kaya. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman ini menjadi kekayaan bangsa, namun juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Sejarah Indonesia mencatat sejumlah konflik antar suku yang terjadi akibat berbagai faktor, seperti perebutan sumber daya, perbedaan budaya, politik, dan ketidakadilan sosial. Berikut adalah konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1996 sampai 2001, ada konflik suku Dayak dan Madura di Kalimantan. Konflik antar suku Dayak dan Madura di Kalimantan merupakan salah satu konflik antar suku yang paling terkenal.
dan memakan banyak korban. Konflik ini terjadi dalam beberapa fase, dengan puncaknya tahun 1996, 1999, dan 2001. Konflik ini dipicu oleh migrasi besar-besaran suku Madura dari Pulau Madura ke Kalimantan yang dimulai sejak era kolonial Belanda dan meningkat pada masa Orde Baru. Pemerintah saat itu mendorong program transmigrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan Madura. Suku Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan suku Madura. Perbedaan ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan kedua suku bersaing dalam memperebutkan sumber daya alam dan lahan, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan. Konflik ini menewaskan ribuan orang, terutama dari suku Madura yang menjadi korban kekerasan massal. Ribuan warga Madura terpaksa mengungsi ke daerah lain atau kembali ke Pulau Madura. Konflik ini meninggalkan trauma mendalam dan merusak hubungan harmonis antar kedua suku. Dan yang kedua, ada konflik suku Ambon antara suku migran di Maluku yang terjadi tahun 1999 sampai 2002. Konflik di Maluku yang dikenal sebagai kerusuhan Ambon melibatkan suku Ambon sebagai penduduk asli dan para migran dari Sulawesi, terutama suku Bugis dan Buton. Konflik ini juga memiliki dimensi agama antara Muslim dan Kristen yang memperburuk situasi. Latar belakangnya sama seperti di Kalimantan. Migrasi penduduk dari Sulawesi ke Maluku menciptakan persaingan di bidang ekonomi, terutama dalam perdagangan dan sektor informal. Konflik ini dipicu oleh ketegangan politik dan identitas, di mana kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan. Beberapa laporan menyebutkan adanya provokasi dari pihak luar yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Sungguh jahat. Dampaknya, ribuan orang tewas dalam konflik ini, baik dari suku Ambon maupun migran. Puluhan ribu orang terpaksa mengungsi ke daerah lain. Banyak bangunan, rumah, dan fasilitas umum yang hancur akibat kerusuhan. Dan yang ketiga, ada konflik suku Sambas di Kalimantan yang terjadi pada tahun 1999. Konflik di Sambas, Kalimantan melibatkan suku Melayu dan Madura. Konflik ini terjadi pada tahun 1999 dan menewaskan ratusan orang. Akibat konflik ini, banyak sekali warga mengungsi dan juga fasilitas umum yang rusak. Selanjutnya ada konflik suku Poso di Sulawesi Tengah. Konflik di Poso, Sulawesi Tengah melibatkan suku lokal yang terbagi berdasarkan agama, yaitu Muslim dan Kristen. Konflik ini terjadi dalam beberapa fase dan menewaskan ratusan orang. Konflik ini dipicu oleh ketegangan antara kelompok Muslim dan Kristen di Poso. Beberapa kelompok memanfaatkan konflik ini untuk memperkuat identitas kelompok mereka. Ketidakadilan sosial dalam pembagian sumber daya dan akses ekonomi juga menjadi pemicu konflik. Dampaknya, ratusan orang tewas dalam konflik tersebut. Ribuan orang terpaksa mengungsi ke daerah lain. Banyak bangunan dan fasilitas umum yang dirusak. Lalu ada konflik suku Aceh dan Jawa. Konflik di Aceh pada era 1990-an tidak hanya melibatkan gerakan Aceh Merdeka atau GAM, tetapi juga menimbulkan ketegangan antara suku Aceh dan suku Jawa yang bermigrasi ke Aceh. Program transmigrasi yang digalakan oleh pemerintah Orde Baru menyebabkan banyak warga Jawa bermigrasi ke Aceh. Warga Aceh merasa bahwa sumber daya alam mereka dieksploitasi tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi warga lokal. Konflik ini juga dipengaruhi oleh politik identitas, di mana warga Aceh merasa identitas mereka terancam. Dari konflik tersebut banyak korban jiwa. Selain konflik Aceh, ada juga suku Papua dan migran. Konflik ini juga sangat fatal. Konflik di Papua melibatkan suku asli Papua dan para migran dari Jawa, Sulawesi, dan daerah lain. Konflik ini memiliki dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Program transmigrasi yang digalakan oleh pemerintah Orde Baru kala itu menjadi pemicu konflik di Papua. Warga Papua merasa sumber daya alam mereka juga dieksploitasi tanpa memberi dampak yang signifikan pada masyarakat. Lalu ada konflik suku Batak dan suku Minang yang terjadi pada tahun 1950-an. Konflik antara suku Batak dan Minang di Sulawesi Utara terjadi pada era 1950-an. Konflik ini dipicu oleh persaingan di bidang ekonomi dan politik. Suku Minang yang dikenal sebagai pedagang ulung seringkali dianggap menguasai sektor ekonomi di Sumatera Utara.
ketegangan antara suku telah terjadi sejak lama. Namun memuncak pada era 1950-an. Banyak korban jiwa dan juga infrastruktur yang menjadi korban di sana. Lalu kita beranjak ke tahun 2000-an, ada konflik suku Sasak dan Bali di Lombok. Konflik antara suku Sasak, penduduk asli Lombok, dan suku Bali terjadi pada tahun 2000. Konflik ini dipicu oleh ketegangan sosial dan ekonomi. Suku Sasak merasa bahwa suku Bali diuntungkan dalam pembagian sumber daya dan akses ekonomi. Beberapa pihak memanfaatkan ketegangan ini untuk memicu konflik terbuka. Beberapa korban jiwa dilaporkan dalam konflik ini. Beberapa warga Bali terpaksa meninggalkan Lombok. Konflik ini memperburuk hubungan antara kedua belah pihak suku. Lalu pada tahun 1980-an ada konflik suku Toraja dan Bugis di Sulawesi Selatan. Konflik antara suku Toraja dan Bugis di Sulawesi Selatan terjadi pada era 1980-an. Konflik ini dipicu oleh persaingan di bidang ekonomi dan politik. Suku Bugis yang dikenal sebagai pedagang ulung seringkali dianggap menguasai sektor ekonomi di Sulawesi Selatan. Ketegangan antara kedua suku telah terjadi sejak lama, namun memuncak pada era 1980-an. Ada beberapa korban jiwa dalam konflik ini. Konflik ini meninggalkan luka yang dalam bagi kedua belah suku. Nah, selain konflik antar suku, ada juga konflik antar agama yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagaman budaya dan agamanya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat beragam, termasuk dalam hal agama. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen, Protestan Katolik, Hindu Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Meskipun Indonesia menonjol sebagai negara semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Pada kenyataannya, di lapangan menunjukkan bahwa keragaman agama ini kadang menimbulkan ketegangan dan konflik. Konflik antar agama di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejarah negara ini menunjukkan beberapa peristiwa yang melibatkan ketegangan antara kelompok agama. Faktor-faktor penyebab konflik sangat kompleks dan beragam. Mulai dari perbedaan ideologi, ketidaksetaraan sosial, hingga manipulasi politik. Untuk itu, Bah akan membahas konflik antar agama di Indonesia dengan melihat dari sisi sejarah. Semoga konflik seperti ini tidak lagi terjadi. Dan semoga dari catatan sejarah ini, suku Madura dan suku Papua yang ada di Jogja bisa berdamai dan tidak ada lagi konflik. Konflik agama yang pertama terjadi pada tahun 1803 sampai 1837. Perang Padri adalah salah satu contoh konflik agama yang terjadi pada masa penjajahan Belanda di Sumatera Barat. Konflik ini terjadi antara kelompok Islam yang dipimpin oleh para ulama Padri dengan kerajaan Minangkabau dan para penguasa adat. Meskipun secara garis besar perang ini dipicu oleh perbedaan pemahaman agama Islam antara kelompok reformis Padri dan kelompok tradisional, perang ini juga dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi. Salah satu konflik agama yang paling diingat dalam sejarah modern Indonesia adalah konflik di Ambon, Maluku pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Konflik ini melibatkan kelompok Muslim dan Kristen yang berlangsung selama beberapa tahun, menyebabkan ribuan orang tewas dan banyak lagi yang terluka dan mengungsi. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan agama, tetapi juga dipicu oleh ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi hubungan antara kelompok tersebut. Kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah juga merupakan salah satu contoh konflik agama yang besar. Konflik ini terjadi antara umat Muslim dan Kristen yang juga disertai dengan tindakan kekerasan, pembunuhan dan juga pemusnahan tempat ibadah. Seperti halnya konflik di Ambon, perbedaan agama hanyalah salah satu dari sekian banyak faktor yang memperburuk ketegangan sosial antara kelompok-kelompok tersebut. Konflik antar agama di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh perbedaan keyakinan semata, melainkan juga oleh sejumlah faktor lain yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang sering kali menyebabkan ketegangan dan konflik antar agama di Indonesia antara lain, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ya, ketimpangan sosial dan ekonomi dapat memperburuk hubungan antar agama. Ketika suatu kelompok merasa terpinggirkan atau dirugikan secara ekonomi dan sosial, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dengan kelompok lain yang dianggap lebih maju. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, lapangan kerja, dan akses pendidikan seringkali memperburuk ketegangan antar kelompok agama. Ketika kelompok-kelompok tertentu merasa dirugikan,
maka mereka cenderung mencari identitas dan solidaritas dengan kelompok agama mereka untuk memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Selanjutnya ada manipulasi politik. Salah satu faktor besar yang memperburuk konflik antar agama adalah peran politik. Politikus atau kelompok tertentu terkadang menggunakan isu agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan dan keuntungan politik. Dengan membangkitkan sentimen agama atau etnis, mereka dapat memobilisasi massa untuk tujuan mereka. Di beberapa daerah, pemimpin politik dan kelompok tertentu memanfaatkan ketegangan agama untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan mereka, yang seringkali menyebabkan konflik berdarah antar agama. Selanjutnya ada radikalisme dan fanatisme agama. Radikalisme dalam agama dapat menambah ketegangan antar umat beragama. Beberapa kelompok agama menganggap bahwa keyakinan mereka adalah yang paling benar dan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mengubah pandangan orang lain. Dalam beberapa kasus, ini dapat mengarah pada kekerasan, diskriminasi, atau penindasan terhadap kelompok agama. Selanjutnya, ada penyebaran berita palsu dan provokasi. Faktor ini juga bisa memperburuk konflik. Dalam era digital, penyebaran berita palsu atau hoax dan provokasi menjadi salah satu faktor yang memperburuk ketegangan antar agama. Media sosial seringkali digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, yang dapat memperburuk situasi sosial dan memicu kekerasan. Berita yang tidak terverifikasi seringkali digunakan untuk memprovokasi tindakan kekerasan terhadap kelompok agama tertentu. Salah satu faktor yang seringkali terabaikan adalah kurangnya pemahaman dan toleransi antar agama. Banyak orang yang tidak memahami ajaran agama lain, yang seringkali mengarah pada prasangka dan stereotip negatif terhadap kelompok agama yang berbeda. Ketika rasa saling pengertian dan toleransi tidak dibangun, maka konflik antar agama sangat mudah untuk terjadi. Konflik antar agama membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat langsung dalam konflik, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak utama dari konflik agama antara lain, kehilangan nyawa dan kerusakan fisik, perang, perkelahian, dan kekerasan yang terjadi dalam konflik antar agama menyebabkan ribuan atau bahkan jutaan orang kehilangan nyawa. Nah, dari catatan sejarah itu, Mbah berharap konflik antara suku Madura dan Papua yang terjadi di Yogyakarta saat ini segera mereda. Ada baiknya dirembukan, dibukanya musyawarah agar kesepakatan damai terjadi, sehingga stabilitas di Yogyakarta tetap terjaga. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.